Anda kembali menyaksikan segmen khusus Editor's View dan saya masih bersama dengan editor CNBC Indonesia Damiana Cut Emeria dan Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Saya akan ke Pak Anggito dulu. Iya. Pak Anggito, tadi kita saksikan bersama rilis KSSK yang tadi Bu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa harga beras ini ternyata masih menjadi penyumbang utama dalam kenaikan inflasi. Nah, apakah dengan langkah pemerintah yang impor ini, terutama baru-baru ini dari Kamboja ya Pak, ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengendalikan inflasi? Sekali lagi impor itu bukan tujuan, ya. Yang harus dipastikan bahwa pasokan beras cukup, gitu ya, dan penyediaan cadangan ada, gitu, sesuai dengan target, gitu. Karena orang sudah, ini khususnya para spekulan, pedagang-pedagang ini kan lihat omongan pejabat aja nih, dan mereka bisa bermain di pasar, gitu, ya, dengan konsumen. Saya sih melihatnya bahwa seperti sekarang ini kan belum terjadi defisit sebetulnya, ya. Tetapi dengan pemberitaan itu menjadi negatif sekarang, sehingga harganya menjadi 13.900. Ini hal untuk mitigasi ya Pak? Ya, jadi sebetulnya, dan kenapa kok nggak muncul di inflasi? Ya belum. Kan inflasi itu munculnya setelah kejadian, dan beras itu kan tidak, dominasinya sekarang mulai berkurang, hanya 5% lah dari seluruh basket inflasi. Akan terjadi kenaikan inflasi di situ. Tetapi kalau pemerintah sekarang selalu mengatakan bahwa APBN sebagai shock absorber, ya udah, kalau mau diturunkan, harganya mau dijaga, ya dikasih subsidi, apakah subsidi pupuk tambah lagi, subsidi beras tambah lagi, operasi pasar ditambah, nggak apa-apa untuk menjaga sampai dengan 2024 barangkali baru konsumen mulai harus melakukan adjustment, apakah itu BBM, apakah listrik, ataukah harga pangan. Jadi sebetulnya strateginya harus clear, gitu. Jangka pendek kita all out untuk menjaga harga beras di bawah tertentu, misalnya 12.000 atau berapa per kilo. Jagain itu. Nah, tapi jangka panjang nggak bisa, produksi harus naik, intensifikasi harus bagus, gitu. Tapi jangka pendek at all effort, apalagi mau pemilu, jangan sampai ini menjadi topik pemilu yang kontraproduktif, gitu. Nah, terkait dengan strategi ini Mbak Eme. Mbak Eme kan sebagai jurnalis yang sangat lekat ya dengan sektor real, apalagi sering tuh ke Kementan ataupun ke Kemendak. Nah, sejauh ini pandangannya gimana sih Mbak terkait dengan strategi-strategi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terkait dengan pengendalian beras ini? Karena kalau kita lihat trennya dalam 5 tahun ini cenderung meningkat. Tadi seperti disinggung Pak gitu ya, soal Bapanas. Jadi kalau kita sih melihatnya apa yang dilakukan pemerintah lewat Bapanas ini sudah di track yang benar ya, maksudnya dia melihat ada kenaikan harga, tapi sebelum saya buka impor, saya tenangkan dulu petani. Gitu di POV-nya pemerintah. Jadi dia menaikkan harga pembelian petani, dia naikkan modal untuk petani, dia kampanyekan bahwa pupuk subsidi harus ada. Jadi ini semacam menenangkan petani. Makanya impor tahun ini tuh tidak sebergejolak impor-impor sebelumnya. Karena apa? Petani sudah diberi dulu vitaminnya, sudah diberi pemanis dulu gitu. Nah, cuman jangan sampai ini jadi bumerang ke pemerintah juga. Karena sekarang kan harga beras ini selain karena pasokannya yang menipis, dari harga produksi kan naik juga nih. Jadi petani nih sini lagi senang nih. Jangan sampai yang harga petani yang dinaikkan ini jadi bumerang, artinya menyebabkan harga terus naik, terus impor terus-terusan, terus kemudian nanti petani minta lagi, harga dinaikkan lagi. Nah ini kan jadi bumerang buat pemerintah. Nah, jadi sebenarnya dilakukan pemerintah itu sampai saat ini sudah di jalur yang tepat, sudah menenangkan petani, sudah impor. Cuman kedepannya seperti apa? Mau sampai selebar apa impor dibuka, dan mulai kapan nih mimpi swasembada ini dimulai gitu loh. Tidak bisa hanya misalnya, ya kita mau menghidupkan lahan-lahan tidur, kita nggak bisa hanya semacam janji-janji seperti sekarang, tapi butuh janji itu dimulai dulu dari sekarang gitu loh. Jadi sambilan gitu. Oke, Pak Anggito, masuki masa tahun politik dan kalau kita lihat trennya juga sebenarnya impor beras ini kan bukan hal yang baru, bahkan jelang-jelang pemilu ataupun tahun politik ini juga terjadi impor beras. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau concern apa yang perlu di-highlight pemerintah untuk mengatasi hal ini? Karena tadi jangan sampai kita terlena begitu Pak dengan selalu dilakukannya impor begitu. Jadi mimpi suasana beras jangan sampai terkubur sia-sia. Jadi saya tadi sudah menyampaikan satu jargon yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah, istilahnya itu kerjasama ASEAN. Jadi
Itu pertama kali. Jadi ASEAN itu bekerja sama dalam hal pangan. Jadi kalau satu negara mengalami kekurangan, yang surplus ya dikasih dong, kalau mati ekspor. Jadi udah ini sebagai suatu lumbung, sebagai CBP ASEAN, ya, cadangan beras ASEAN. Kalau kirim dari Malaysia, dari Thailand ke Jakarta itu kan nggak terlalu lama ya, jadi bisa cepat. Tapi itu sebagai semacam cadangan saja. Jadi ASEAN itu punya cadangan berapa, ya negara yang kurang jadi akan diberi ya oleh cadangan tersebut. Nah itu akan mengurangi unsur spekulasi, ya satu ya itu pertama kali. Yang kedua ya memang terus seperti kata Mbak Mimi tadi harus terus dibuat roadmap produksi jangka panjangnya seperti apa. Dan dibikinlah proyeksi yang benar. Nah, yang penting yang poin ini adalah datanya itu harus akurat. Nah, selama ini kan ya mohon maaf ya ada BPS, ada Kementan, ada Bulog, ada Kemensos. Gak sinkron ya Pak? Iya, makanya dibentuklah tadi Badan Pangan Nasional. Udah, boleh nggak kita satu data saja, kalau perlu dari BPS saja, supaya jelas dan dibikin proyeksi jangka menengah. Sehingga tidak ada lagi klaim-klaim dari kementerian produksi naik padahal tidak. Betul. Cadangan ada padahal tidak. Itu hanya untuk menyenangkan saja. Tapi akurasi data itu menjadi basic bagi policy yang benar. Saya kira kalau dua itu dilakukan saja, insya Allah impor bukan tujuan, data juga bukan tujuan, tapi adalah alat untuk melakukan kebijakan. Tetapi yang jangan lupa yang poin ketiga adalah tingkatkan produksi beras melalui intensifikasi. Impor bukan tujuan, kita harapkan bersama semoga dengan berbagai ataupun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini bisa betul-betul menjaga pasokan dalam negeri sehingga kita tidak terlena pada namanya impor beras. Terima kasih.